Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Saudaraku Fen Hasan Sabila, saya salam dulu kepada saudara saya yang ada di Malaysia, yang ada di Hong Kong, yang ada di London, yang ada di Taiwan, kemudian mereka juga yang ada di Brunei. Tidak kalah pentingnya saudara-saudara saya yang ada di Indonesia, di Bogor, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, di Papua, Irian, Aceh, Riau, Kalimantan, Medan, kemudian juga mereka yang ada di Lampung. Lebih khusus lagi bagi saudara-saudara saya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Fen Hasan Sabila. Saya menyebutnya hanya bisa Fen Hasan Sabila karena saking banyaknya. Ini jumlahnya sudah ribuan soalnya. Jadi tidak bisa akan kita sebut satu persatu. Artinya kalau sudah Fen Hasan Sabila itu adalah orang Hasan Sabila yang dicintai. Fanku, dimanapun Anda berada, bersama saya Hasan Sabila, kita akan menelusuri tentang tumbuh-tumbuhan. Kemudian kita bahas kandungannya. Begitu kandungannya tahu, kita racik menjadi obat. Itu di hari Kamis. Maka kita akan mengetahui daun kopi dikenal senyawa-senyawanya flavonoid, alkaloid, saponin, kafein, dan polifenol. Yang berarti daun ini bisa digunakan untuk sesak napas atau gangguan saluran darah tidak lancar atau katup jantung. Yang berarti ini bisa untuk katup jantung. Membuat resep, jangan sekali-kali kita akan menggunakan satu bahan. Contoh, daun kopi untuk memperbaiki jantung itu hanya butuh kafein, polifenol, dan alkaloid untuk jantung. Yang lainnya tidak. Butuh lagi ada B12 dan kita butuhkan protein. Ada di mana? Ada di daun kelor. Berarti ada perpaduan. Jadilah itu resep. Kalau hanya satu bahan direbus, ini belum jadi resep. Maka lamalah mereka untuk sembuh, akibatnya memvonis bahwa tumbuh-tumbuhan atau herbal lama untuk menyembuhkan penyakit. Baru saja kita dengar dari Ibu, siapa tadi itu? Ibu Sumirah. Nah, Ibu Mia Sumirah. Nggak pakai Mia, Oh, Pak. nggak pakai Mia. Sumirah. Iya, Ibu Sumirah. Tidak lama dia merebus, sembuh. Suaminya juga begitu. Dari penyakit yang dia derita. Oleh karena itu, meracik obat itu harus memadukan dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Ya, Ibu ya. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, Pak, saya merebus daun binahong untuk kolesterol, sudah benar apa? Nah, ini salah. Kalau hanya satu, itu keliru. Ada lagi, Pak, saya untuk darah tinggi ngerebus daun salam, sudah benar apa belum? Salah. Ingat catatan saya, meracik obat terdiri dari berbagai macam jenis tumbuhan. Bukan satu tumbuhan.
Ibu ya, jadi harus dipahami. Yang kedua, untuk memahami meracik obat, kalau kita mendapatkan jenis obat herbal, ini tidak boleh dipadukan dengan jenis vitamin herbal. Vitamin itu ada di buah, maka buah itu disebut kaya vitamin. Contoh, anggur, kaya vitamin. Apel, jeruk, kaya vitamin. Ini tidak bisa dipadukan dengan brotowali, temulawak. Karena brotowali dan temulawak ini sudah masuk golongan obat. Maka kita untuk mengetahui seseorang memberikan resep, misal nih ya, misal ibu berobat. Yang mengobati ibu itu menganjurkan, ambillah blimbing wuluh, nah ini masuk vitamin. Kemudian bawang putih ini bisa vitamin, bisa obat. Ini tengah-tengah. Kemudian dipadukan, misalnya ya, dia memadukan dengan umbi dewa. Udah gak usah diikutin, buang aja resepnya. Ini berarti seseorang ini tidak mempelajari sungguh-sungguh kandungan tumbuh-tumbuhan yang dibutuhkan oleh si pasien untuk menyembuhkan penyakitnya. Nah, sulitnya menentukan obat herbal itu kita membaca apakah ini golongan vitamin atau golongan obat. Kalau kita ngambilnya, misalnya ya, kita ngambilnya ikan laut, ya, ikan laut kaya dengan nutrisi. Nutrisi ini bisa untuk suplemen. Suplemen ini tengah-tengah, dia bisa ke vitamin, bisa untuk obat, tapi prosesnya dia lama. Suplemen ya, sayur. Kelor kan sayur kandungannya. Ya, dia bisa untuk obat, bisa untuk dimakan. Bayam bisa untuk obat, bisa untuk dilalap. Ya Bu ya. Kemudian daun mete bisa untuk obat, bisa untuk dilalap. Pare pahit bisa untuk obat, bisa untuk dilalap. Ini masuknya suplemen. Jangan salah ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan pelajaran yang keliru, tinggal ini akan merusak organ kita. Nah, mari kita membuat, kalau si penderita atau Fen Hasan Sabilah menderita ponisnya adalah jantung, katup jantung lemah. Ini katup Pak ya, bukan pembengkakan jantung, tapi katup jantung lemah, yang berarti jantung sedikit mengompa darah atau darah tidak lancar. Aliran darah sedikit membawa vitamin-vitamin. Kenapa? Kerusakan pada katup pintu. Katup ini pintu Pak, pintu jantung. Bagaimana kita untuk memberikan kesembuhan ketika si penderita ini sakit, katup jantungnya bermasalah sehingga darah tidak lancar, terjadilah pembengkakan pada tangan, pembengkakan pada kaki. Kalau katupnya bermasalah. Pertama, daun kopi 5 lembar. Kelobot jagung yang dalam, ambil satu jagung. Bawang bombay
ini untuk mengantisipasi terjadinya pembengkakan pada jantung. Ini pakai bawang bombay. Bawang bombay separuh. Kemudian kita tambah lagi daun kelor. Daun kelor secukupnya. Jadi daun kelor kan lembut ya Pak ya, sangat kecil-kecil dan tipis ya, secukupnya. Artinya secukupnya ini tidak perlu harus satu genggam, sak jumput. Dia ambil sedikit, masukkan dalam panci, kemudian direbus. Di kelor ini sudah kayak vitamin Pak. Tapi ini harus dipadukan. Walaupun dia punya lemak, walaupun dia punya protein, punya zat besi, walaupun dia juga punya vitamin B12. Lengkap di situ. Tapi harus dipadukan. Tidak bisa berdiri sendiri. Maka Bapak mungkin sadar bahwa mereka yang menggunakan daun kelor merebus untuk penyakitnya, katakanlah darah tinggi. Ada yang bilang rebuslah daun kelor. Dia rebus, pasti ngelier. Kenapa? Karena tidak ada paduan. Ya, itu ya Pak ya. Jadi misalnya daun kelor bisa untuk kanker. Memang bisa. Karena dia ada saponin. Memang bisa dia untuk kanker. Tapi apakah bisa dia berdiri sendiri? Maka kanker tidak akan sembuh. Begitu ya Pak ya. Itu saya menghubungkan daun kopi dengan teman-temannya tadi untuk memperbaiki katup jantung. Kemudian resep yang kedua adalah ketika kita mengalami kerusakan fungsi hati ini artinya belum terjadi virus hepatitis. Ya, liver, belum terjadi liver. Kerusakan fungsi hati ini bisa dirasakan 1, suhu badan panas. 2, makan tidak doyan karena ilat pahit. Begitu makanan masuk, seperti mau kembali muntah. Karena di perut rasanya jebebek. Kemudian Bapak, kalau ini terjadi pada diri kita dan keluarga kita, apa yang harus kita atasi? Kalau memang vonisnya kita, maaf Bapak, Ibu, misalnya ini vonisnya di rumah sakit ya, ini ada kerusakan di fungsi hatinya. Ingatlah resep Hasan Sabilah, kerusakan fungsi hati. Judulnya itu Bu ya. Tinggal nanti kerusakan fungsi hati itu tinggal hati panas atau hati dingin gitu. Yang kita ini harus dipisahkan memang. Penyakit hati bukan berarti seseorang itu sesak nafas, bukan berarti seseorang itu bengkak pada pipi, pada tangan, tapi lebih cenderung kepada tenaga lemes, kulit pucat, mata kuning, ya, sebelum masuk ke hepatitis. Gejala itu bisa kita baca. Pipis tidak lancar, suhu badan panas, makan tidak doyan. Itu kerusakan fungsi hati. Cara merebusnya atau membuat resepnya, yang pertama adalah temu giring 1 siung, umbi dewa 5 cm, rebung 10 cm, potong-potong,
daun labu siam atau jipang, ambil 6 lembar, pare ayam tanpa dibersihkan dalamnya bersama bijinya, direbus ya, cuma dicuci bagian luar, kemudian dipotong-potong, rebus. Ambil 1. Ukuran airnya 5 gelas, jadikan 2 gelas. Diminum pagi dan sore. Ini untuk mengatasi itu, Pak. Jadi kalau ada pembengkakan pada pipi, pada lengan, nafsu makan hilang. Kalau nafsu makan hilang ini kebanyakan, ini saya tidak tahu juga. Banyak orang yang mengarahkan bahwa ini adalah gangguan asam lambung. Dia obati sampai 5 tahun asam lambung kok nggak sembuh, aneh. Saya aja ngobatin lambung dengan rebusan aja 1 minggu selesai. Kok asam lambung 5 tahun? Saya jadi bertanya-tanya. Apakah 5 tahun tidak cukup untuk mengobati asam lambung? Hasan Sabila hanya cukup 1 minggu. Dengan daun pace, jipang, labu siam, lidah buaya, kunyit. Selesailah dengan cara itu. Tidak perlu pakai lama. Terus kemudian kita lanjut lagi Bapak dan Ibu. Jadi kalau memang ada suhu badannya panas, ini berarti gangguan pada fungsi hati. Tapi kalau anyep, dingin, keringat dingin, lemes, pucat, tapi dingin Bu ya. Ini berarti gangguan pada lambung. Lambung tidak mungkin akan mengeluarkan reaksi badan itu panas. Ini perhatikan. Banyak kesalahan yang saya tangani ini, saya penderita lambung Pak. Saya sudah 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun. Tapi kok obat terus yang saya minum? Gimana akan sembuh? Sakitnya aja kerusakan pada fungsi hati yang diobati lambung. Ya. Ban motor Bapak bocor karena kerusakan dop ban atau tempat kompa ban yang kerusakannya. Bapak tambal 1000 tambalan di ban itu tetap aja bocor. Bukan masalah tambalannya, tapi kerusakan pada tempat angin ban atau dop yang harus diganti. Baru dia bisa bagus. Begitu ya Bapak ya. Sama-sama bocor, sama-sama tidak bisa dikompa. Tapi yang satu beranggapan ini harus ditambal. 1000 tambalan tidak sembuh. Paham ya Bapak ya? Ini saya sederhanakan bahasanya ya, agar Bapak bisa mencerna dengan mudah. Kemudian Bapak, tadi kerusakan fungsi hati Pak. Kalau sudah terjadi hepatitis, divonis ya, maaf Bapak Ibu, ini hasil lab menunjukkan Ibu terkena virus hepatitis. Maka resepnya jadi beda. Mari kita tulis. Resep liper. Pare pahit 1. Sama, tidak perlu dibuang dalamnya, hanya dicuci bersih, potong-potong. Pole panda ya Bu ya. Pole panda ambil 1. Itu juga rasanya pahit Bu. Biji selasih ambil secukupnya. Kemudian Ibu tambahi dengan pegagan 1 genggam. Ini kalau kita untuk memperbaiki
virus. Virus hepatitis kalau sudah divonis ini liver. Jadi sudah jelas Bu ya, kerusakan fungsi hati dengan hepatitis, entah hepatitis A, B sama saja. Resepnya ini tadi. Ya, jangan bingung Bu ya. Nah, kalau sudah terkena hepatitis atau vonisnya adalah liver Bu, ini bedanya apa? Bedanya sama panasnya, tapi lebih panasnya seperti terbakar. Ini liver. Kuku sudah menguning. Mata sudah kuning. Aliran darah atau kita lihat dari kulit jadi kuning. Perut membengkak. Kalau kerusakan fungsi hati belum membengkak Bu. Tapi kalau sudah liver membengkak. Tangan kencang bengkak, kaki juga bengkak. Ini adalah kerusakan hepatitis, liver. Nah, resepnya jadi berbeda Ibu. Jangan menggunakan resep yang tadi. Jadi nanti kalau Bapak menggunakan resepnya itu salah gitu ya, Bapak menggunakan gitu. Loh, gimana sih Pak Hasan? Pak Hasan kemarin ngasih ini kok ini saya gunakan udah seminggu kok nggak ada kaceknya. Berarti salah Bapak. Mengklaim itu salah. Mengklaim penyakit. Maka lebih baik dikonsultasikan. Kadang saya hasil dari lab dengan saya nanti bisa berbeda. Begitu kita konsultasi ketemulah. Oh, masuknya di penyakit ini, berarti resepnya yang ini. Begitu saudaraku, kita akan menjawab banyaknya pertanyaan dari saya. Salam sehat alami ala Hasan Sawilah. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.